Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kurva penawaran itu bergeser. Apa penyebabnya? Kita langsung contoh ya agar tidak terlalu berlama-lama. Kita ambil contoh misalnya di sini ada fungsi penawaran. Ada dua fungsi yang maknanya sebenarnya sama ya. Ini namanya fungsi harga. Ciri-ciri fungsi penawaran di sini adalah slope atau gradiennya bertanda positif. Ini fungsi jumlah. Fungsi jumlah sebenarnya ini adalah hasil dari perubahan fungsi harga menjadi fungsi jumlah. Bagaimana cara mengubahnya? Silahkan searching video-video Gus Win tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Kita lanjut. Untuk bisa menggambar kurva penawaran, maka terlebih dahulu supaya gampang ya, kita buat tabel sebagai alat bantu semacam ini. Caranya adalah kita kasih nilai 0 untuk masing-masing variabel P dan Q secara bergantian. Jadi misalnya P ini kita nolkan, kita kasih nilai 0. Berapa nilai Q-nya? 0 kali 0,5 kan 0, sehingga nilai Q-nya menjadi minus 10. Kita punya koordinat titik di sini Q, P atau min 10,0. Kemudian kita ganti yang 0 itu adalah Q-nya. Jadi kalau Q kita kasih nilai 0, 0 kali 20 adalah 0, kan nilai P-nya adalah 200. Sehingga ketemu koordinat titik 0,200. Dari sini kita bisa siapkan gambar kurvanya sebagai berikut. Kita tulis pertama koordinat titik minus 10,0. Jadi di sini minus 10, kemudian di sini 0, ya kan? Kemudian yang kedua 0,200, sini 0, sini 200. Jadi dua titik ini kita hubungkan menjadi satu garis lurus kurva semacam ini. Ini adalah bentuk kurva penawaran, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kita lanjut, kita akan buktikan tentang berlakunya hukum penawaran yang menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Demikian juga sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Apakah benar? Kita beri contoh angka. Andai saja harga ini kita naikkan ya, dari 200 kita ubah menjadi 400. Berapa yang ditawarkan? Masukkan saja nilai 400 ke variabel P di sini. Ya. Kalau misalnya 400 dikali 0,05, hasilnya kan 20, ya kan? Hasilnya 20, kemudian 20 dikurangi 10, ya. Kurangi 10 hasilnya berapa? 10. Maka kita tulis di sini koordinatnya adalah 10,400, atau pada saat harganya 400 maka jumlah yang ditawarkan adalah 10. Kita naikkan lagi misalnya di sini 600. 600 dikali 0,05 adalah 30. 30 dikurangi 10 adalah 20. Jadi ketika harganya naik menjadi 600, jumlah yang ditawarkan naik menjadi 20. Terbukti hukum penawaran berbunyi seperti ini ya. Apakah di sini terjadi pergeseran kurva? Tidak ada pergeseran kurva. Yang ada adalah gerakan titik di sepanjang kurva. Tidak ada pergeseran kurva sama sekali. Jadi titik-titik saja yang akan berubah ya di sepanjang kurva penawaran. Kemudian kapan kurva itu akan bergeser ke kiri atau ke kanan? Ingat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dialah yang akan mengubah posisi kurva atau pergeseran kurva, kecuali harga barang itu sendiri. Faktor apa saja yang bisa menggeser kurva? Mari kita lihat. Yang mampu menggeser kurva adalah faktor-faktor ini, kecuali harga barang itu sendiri. Karena kalau harga barang itu sendiri hanya akan menyebabkan gerakan di sepanjang kurva. Sebagai contoh begini ya, pada tingkat harga 400, di sini kan jelas penawarannya sebesar 10.
Namun bisa jadi pada tingkat harga yang sama yaitu 400, jumlah yang ditawarkan naik menjadi 20. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena adanya perubahan-perubahan faktor ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tadi. Misalnya, ya, biaya produksinya murah, bahan baku murah, produksi menggunakan teknologi, itu yang membuat produksi berlimpah. Karena produksi berlimpah, meski harganya tidak naik, penjual berani menjual lebih banyak produknya. Ini yang menyebabkan penawaran bergeser ya, atau kurvanya bergerak ke kanan. Seperti di permintaan, kata kuncinya adalah kurva bergerak ke kanan berarti terjadi penambahan jumlah. Kalau bergerak ke kiri berarti pengurangan jumlah. Tinggal perlu diingat ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini saja yang bisa Gus Win bagikan ya tentang bagaimana cara memahami pergeseran kurva penawaran. Sampai ketemu di pergeseran kurva permintaan dan penawaran sekaligus. Kita akan membahas tentang bagaimana keseimbangan pasar atau harga pasar itu bergerak akibat berubahnya salah satu kurva atau dua kurva sekaligus. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gus Win dengan memberikan komentar, like, dan share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, berilah subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.